Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cecilia Cintari, NPM A20241011. Jadi di video kali ini saya akan sedikit berbagi mengenai video tutorial pengujian perbedaan dua parameter rata-rata, sampel bebas atau yang sering disebut sampel independen. Jadi teman-teman, di video kali ini ada beberapa hal yang perlu kita siapkan. Yang pertama pastinya data soal untuk diuji perbedaan parameter sampelnya. Oke, langsung saja. Ini adalah contoh soal yang kita akan uji. Di sini telah diambil dua kelompok perlakuan metode pembelajaran dengan inquiry dan drill. Di sini ada datanya, udah bisa kita lihat sama-sama. Selanjutnya kita harus memahami konsep terlebih dahulu. Nah, ini teman-teman. Jadi analisis sampel bebas itu sampel yang keberadaannya tidak saling mempengaruhi atau tidak berkolerasi atau sering juga disebut dengan sampel independen. Nah, jadi tujuan dari uji ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan tersebut. Nah, nanti setelah kita sudah dapat data, lalu hasilnya, jadi ini adalah dasar kita mengambil keputusan. Jadi, jika nilai signifikannya itu kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara metode inquiry dan drill. Sedangkan jika lebih dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara metode inquiry dan drill. Oke teman-teman, kita langsung saja ke tampilan SPSS-nya. Ini adalah tampilan awal SPSS-nya teman-teman. Jadi hal yang pertama harus kita siapkan itu adalah memindahkan data ini tadi ke Excel terlebih dahulu. Nah, ini kebetulan sudah saya pindahkan teman-teman. Di sini ada metode inquiry dan di sini ada metode drill. Nilainya juga sudah saya pindahkan. Ini teman-teman bisa lihat. Oke, langsung saja kita masuk ke SPSS-nya. Nah, di sini ada 3 pilihan ya teman-teman. Ada overview, data view, dan variable view. Kita ke variable view dulu. Tentu yang pertama itu kita langsung tulis karena kita ada metode tadi. Kita tulis metode. Untuk yang ini kolom kedua itu kita tulis skor atau nilai, terserah teman-teman maunya apa. Tipenya tidak usah kita ubah, ininya juga. Nah, desimalnya kita taruh 1, maaf teman-teman, maksudnya 0. Nah, ini karena tadi nilainya tidak ada desimalnya. Oke. Nah, yang harus kita ubah itu di sini. Nah, karena metode itu kita mau tahu, jadi kita ordinal. Terus yang ini karena kita mau tahu, jadi ini scale. Nah, teman-teman udah seperti ini, kita langsung ke value-nya. Nah, teman-teman di bagian kita langsung ke data view, teman-teman. Jadi metode tadi sesuai kode yang kita sudah tuliskan, ada metode 1 dan metode 2. Jadi kita tulis dulu. Jadi setiap datanya itu ada 12 masing-masing data. Jadi kita sesuaikan saja. Ada 12 data. Lalu yang kode kedua, jadi kita tulis seperti ini teman-teman. Jadi sesuai sama yang kita tulis di value dan label tadi. Ada 24. Nah, jadi setelah kayak gini, baru kita langsung tambahkan nilainya tadi. Metode inquiry jangan sampai keliru teman-teman. Kita copy, terus kita bawa ke SPSS. Jadi inquiry tadi di sini. Nah, kita paste. Nah, udah ada teman-teman. Lalu kita tambahkan lagi metode drillnya. Kita kembali ke SPSS di sini. Nah, setelah seperti ini teman-teman, jadi datanya sudah masuk semua. Jadi selanjutnya yang kita lakukan adalah klik ini, analis teman-teman. Nah, setelah klik analis, langsung ke compare means. Nah, karena kita adalah uji sampel independen, jadi kita klik yang independent sample t-test yang ini. Nah, untuk metode, itu metode di grouping, sedangkan skor karena untuk variabel yang kita cari ini, jadi skornya kita pindah ke sini dan metodenya kita pindah ke bawah. Setelah ini kita klik optionnya.
Nah, di sini karena 0,05 itu 95%, jadi kita tetap klik continue, lalu kita ke define group. Nah, ini sudah pas ya teman-teman, kita klik continue, lalu setelah semuanya udah pas, baru kita klik OK. Nah, kita tunggu beberapa saat, nanti bakal langsung muncul hasilnya. Nah, ini adalah hasilnya teman-teman, bisa kita lihat di sini ada 3 kolom ya, ada grup statistik, independent sample test, sama independent sample test yang ini. Teman-teman, jadi jika kita lihat di sini ada skor inquiry, itu nilai rata-ratanya itu 7,90 dan standar deviasinya 0,876. Serta untuk yang model drillnya itu sebesar 6,75 dengan standar deviasinya 1,357. Jadi dari sini secara deskriptif itu kemampuan berpikir kritis dengan metode drill ini, maksud saya metode inquiry itu lebih tinggi dan lebih konsisten daripada metode drill. Ini kita bisa lihat di sini ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya di tabel kedua ini nilai F-nya itu adalah 2,640. Oke, di tabel kedua ini di nilai F-nya itu diperoleh angka 2,640 dengan angka signifikansi atau p-value-nya itu 0, nah jadi ini karena ada titik, jadi di depan titik itu ada 0, jadi dibaca 0,120. Artinya jika kembali lagi ke konsep ini tadi, jadi dia lebih besar dari 0,05, yang berarti varian populasi kedua kelompok itu sama atau homogen. Nah, kita balik lagi ke hasilnya tadi, ke outputnya. Nah, untuk statement yang ketiga, karena varians data homogen, maka dipilih kolom equal variance assumes, ya, yang mana pada baris t-testnya, t-test lah bukan t-test. Oke, selanjutnya teman-teman, di tabel kedua ini kita fokus ke nilai F ini, yang mana nilai F itu diperoleh dengan angka 2,640 dengan angka signifikansinya itu sebesar 0,120. Otomatis jika kembali kepada konsep ini tadi lebih besar daripada 0,05, yang berarti varians populasi kedua kelompok itu sama atau homogen. Kita kembali lagi ke SPSS-nya tadi ya. Nah, ke sini. Selanjutnya, pernyataan yang ketiga yang dapat kita jelaskan adalah itu pada kolom kedua ini itu bisa kita lihat bahwa T itu 2,305 dengan dB-nya 20, dengan signifikansinya itu adalah 0,32, yang artinya itu adalah apa sih itu? Ngomongnya. Selanjutnya, pernyataan yang ketiga, karena varians itu datanya tadi homogen, maka dipilih kolom yang ini atau baris yang ini. Jadi, kita dapat lihat bahwasanya T-nya itu dengan nilai 2,305 dengan DF atau yang kita sebut DB itu 20 dengan signifikansi itu 0,32. Ini yang kedua ya, ini untuk yang pertama tadi. Nah, ini 0,32 dengan rata-rata difference-nya itu bisa kita lihat di sini 0,16. Ini teman-teman. Jadi otomatis di sini adalah lebih kecil, 0,016 itu lebih kecil daripada 0,05. Sehingga H0 itu ditolak. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya hipotesis yang diajukan itu teruji oleh data, sehingga disimpulkan
dapat disimpulkan bahwa kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang diajar dengan metode inquiry itu lebih tinggi daripada siswa yang diajar dengan metode drill. Jadi kurang lebih inilah tutorial bagaimana kita mencari atau uji T pada nilai kemampuan berpikir kritis matematis siswa dengan 2 metode. Jadi teman-teman, untuk hasil dari output ini tadi kita bisa copy, lalu bisa langsung kita pindahkan ke Word sebagai tugas kita, dan kita bisa langsung ubah menjadi file PDF agar bisa dikumpul dengan mudah. Oke teman-teman, mungkin ini dulu penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.